zakatnya dari peternakan. Ya. Artinya ini ilmu agama. Ya. Kalaupun tidak bisa kita gunakan karena kita tidak berprofesi, paling tidak kita sudah mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala tentunya dari belajar tentang fikih zakat ini. Ya, kalau saya sendiri, saya punya cita-cita akhirnya, ya, akhir tuanya hidup dengan peternakan kambing. Ya, karena itu peternakan yang barokah, hewan yang berkah, maka itu saya sendiri punya cita-cita di hari tua bisa mempunyai peternakan kambing yang besar gitu, sehingga ingin mengeluarkan zakat dari peternakan ini. Ya. Yang peternak mawashi yang dimaksud ini hanya 3 jenis binatang, yakni onta, sapi, dan kambing. Jadi tidak semua jenis peternak itu, hewan ternak itu dizakati, tapi khusus 3 ini dengan syarat-syarat yang mengikutinya. Ya, kita tentunya onta nggak ada, kemungkinan sapi, dan paling mungkin sekali kambing. Jadi kalau nggak sapi, kambing. Nah ini barangkali kita nanti ditakdirkan jadi peternak, maka kita punya ilmunya untuk zakatnya. Jadi syarat yang pertama untuk zakat ternak ini sama ya, sampai nisab, nanti kita bahas nisabnya, insya Allah. Kemudian yang kedua syaratnya sama, berlalu 1 tahun, 1 haul. Kemudian yang ketiga, hewan ternak itu digembalakan. Ya, digembalakan dalam padang rumput yang halal, yang mubah, di sebagian besar tahun itu, atau seluruhnya hidup dengan gembala gitu. Hidup dalam gembala. Jadi gratis, makannya gratis gitu, di padang rumput yang halal. Nah itu 3 syarat utama untuk hewan ternak yang berupa onta, sapi, dan kambing. Nah, kita di sini membahasnya hanya 2, sapi dan kambing, karena itu yang mungkin kita nanti beternak di apa di akhir masa tua, mungkin hidup dengan peternakan. Ya. Jadi peternakan itu yang kena zakat ini hanya beternak sapi dan kambing yang hidupnya digembalakan. Jadi makannya gratis gitu. Adapun untuk sapi atau kambing yang diternak hanya untuk penggemuan dengan diberi makanan yang kita beli makan itu, kita pakai biaya, maka itu yang seperti itu tidak kena zakat. Termasuk binatang sapi yang kambing yang gunanya hanya untuk membantu pekerjaan seperti ngairi sawah dan semisalnya, itu juga tidak ada zakatnya. Jadi intinya yang dizakati hanya hewan ternak yang digembalakan. Jadi beranak pinak dengan tanpa biaya ya, karena rumputnya gratis. Itu nanti ada zakatnya dalam 1 tahun jika sampai nisab. Baik, sekarang kita langsung bahas nisabnya. Untuk sapi, zakat sapi itu dalam hadis Mu'ad bin Jabal disebutkan bahwa beliau mengatakan bahasani Rasulullah SAW ilal Yaman wa amarani an akhud minal baqar min kulli arba'in musinna wa min kulli thalathin tabi'ah. Aku diperintah Nabi SAW untuk ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil harta zakat ternak dari sapi setiap 40 ekor, maka dikeluarkan 1 sapi umur 2 tahun. Umur 1 tahun. Jadi saya ulangi. Saya ulangi bahwa min kulli arba'in
musinna. Pada setiap 40 ekor sapi, maka dikeluarkan sapi dengan istilah musinna. Itu, maaf ya, 2 tahun. Setiap 40 ekor sapi, ini maksudnya yang digembalakan ya, beranak pinak sampai 40 ekor, maka di tahun berikutnya kita keluarkan sapi yang disebut musinna, ini usia 2 tahun. Wa min kulli thalathin tabi'ah. Adapun kalau sampai 30, maka dikeluarkan satu seekor sapi seumur 1 tahun. Ya. Nah, di sini kita lihat kelipatannya. Seandainya kita punya sapi yang digembalakan itu 1 sampai 29 ekor, maka itu belum kena zakat. Ya, bayangkan ya, punya sapi yang digembalakan sejumlah 29 ekor, itu belum kena zakat. 30 sampai 39 baru kena zakat 1 ekor sapi seusia 1 tahun. Kemudian jika 40, maka kena zakat 1 ekor sapi seusia 2 tahun. Gitu. Kalau sampai 60, berarti keluarnya sapi 2 ekor seusia 1 tahun. Intinya setiap 30 itu 1 ekor 1 tahun. Setiap 40 itu 2 tahun dikeluarkan. 1 ekor umur 2 tahun. Jadi kalau 60 ya berarti 2 ekor yang usia 1 tahun. Kalau 70 berarti 2 ekor, satunya 2 tahun, satunya 1 tahun. Kalau 80, 2 ekor sama-sama 2 tahun. Seperti itu ya caranya. Kalau 90, 3 ekor usia 3 tahun. 100 berarti 2 ekor 2 tahun, 1 ekor 1 tahun. Atau 2 ekor 1 tahun, 1 ekor yang 2 tahun. Intinya setiap 40 itu usia 2 tahun, setiap 30 usia setahun yang dikeluarkan sapinya sebagai bayar zakatnya gitu. Baik, itu sebagai ilmu saja buat para jamaah sekalian yang tentunya sekarang belum menjadi peternak sapi. Intinya seperti itu cara menghitung zakatnya. Kemudian kita lanjut ke kambing. Nah, ini kita mungkin ada kemungkinan kita beternak kambing dengan cara digembalakan. Ini juga demikian. Apa namanya? Disebutkan dalam hadis itu batas minimal nisab itu 40 ekor kambing. 40 ekor kambing. Maka itu disebutkan dalam hadis idza kanat arba'ina ila isyrina wa mi'ah syatun. Jadi peternak kambing yang digembalakan itu beranak pinak sampai 40 ekor, 40 sampai 120 dikeluarkan 1 kambing. Ya, 40 sampai 120, jadi keluarnya 1 ekor kambing. Umurnya bebas, yang jelas itu dikeluarkan 1 ekor. Kalau punya 100 ya berarti keluarnya 1 ekor per tahun. Kalau punya lebih dari itu 120 sampai 200 keluarnya 2 ekor. 300 3 ekor, 400 4 ekor seperti itu per tahun. Jadi kelipatan 100 tambah 1 ekor. Punya 500 5 ekor per tahun. Kambing dewasa ya yang dikeluarkan. Karena ini ya nggak modal ya, karena ternak kambing dibiarkan apa namanya digembalakan gitu terus sampai beranak pinak, mungkin kan sampai 40 ekor per tahunnya baru dikeluarkan 1. Punya 100 saja masih keluar 1. Punya 100 kambing keluarnya 1. Dan seterusnya kelipatan 100 keluarnya tambah 1. 200 2 ekor. 300 3 ekor, 400 dan seterusnya seperti itu. Dan ini cita-cita saya termasuk saya ingin punya kambing yang digembalakan sampai banyak ya. Karena ini hewan yang berkah. Nanti keluarnya seperti itu. Keluar zakatnya seperti itu. Ya, baik. Kita selesaikan saja pembahasan ini karena kita belum ada yang
profesi peternak, jadi kita anggap selesai pembahasan zakat ternak. Adapun kalau ternak ayam, ternak apapun selain 3 itu, maka tidak ada zakat ternaknya. Nanti kenanya paling zakat tahunan, zakat harta tahunan. Kayak peternak burung kicau yang harganya sampai jutaan, itu juga tidak terkena zakat, tapi nanti ketika terkumpul uangnya sampai nisab, itu paling terkena zakat tahunan. Ya, terkena zakat tahunan. Baik, selesai sudah dari zakat peternakan. Kita berlanjut zakat berikutnya dari harta, yakni zakat rikas namanya. Zakat rikas. Rikas ini maknanya dafnul jahiliyah. Alladhi yukhadu min ghairi ayyat talliba bimalin wala yatakalahu lau kathirul amal. Bahasa gampangnya rikas itu harta karun. Yakni harta pendaman dari kaum jahiliyah yang diambil tanpa dengan biaya banyak dan tanpa usaha yang susah. Jadi tinggal cabut, tinggal angkat begitu, dapat harta karun. Ini ada zakatnya. Dengan catatan harta karun itu kita temukan di tanah yang nggak ada pemiliknya. Jadi misalkan muncul seukuran jempol gitu ya, di tanah itu kuning-kuning, kemudian ditarik ternyata bongkahan emas gitu. Bongkahan patung emas, itu maksudnya. Itu harta karun. Itu namanya rikas, harta temuan yang terpendam di tanah. Emas, perak, ataupun apapun, kalau kita tarik ternyata satu bongkahan emas gitu, 1 kilo misalkan seperti itu, maka itu yang dimaksud rikas dan itu ada zakatnya. Dengan catatan bahwa nemunya itu di tanah yang bukan milik orang. Kalau tanahnya ini milik orang, maka itu milik orang itu kalau diakui. Kalau nggak diakui ya berarti milik penemunya. Ya, jadi di tanah yang bebas, misalkan nggak ada yang punya, di gunung itu tahu-tahu ada yang muncul dari tanah, kemudian ditarik ternyata piring emas gitu misalkan atau apa, itu namanya rikas, harta karun. Ya, harta temuan atau harta terpendam dari jahiliyah. Ya. Nah ini kalau nemu yang seperti itu, maka apa namanya langsung dikeluarkan humus. Jadi humus 1/5 berarti 20%. Ya, kata Nabi war rikas war dan jubar humus. Jadi untuk harta terpendam itu langsung dikeluarkan 20%-nya gitu. Ya, jadi kalau diuangkan 20% dari barang temuan yang terpendam itu langsung diserahkan ke mustahik zakat gitu. Ya, ini kalau kita nemu ya, jarang nemu karena di sini bukan bekas ini kerajaan-kerajaan jahiliyah, sehingga yang dulu misalkan korun yang di daerah korun yang terpendam hartanya satu gunung itu kan kemungkinan di daerah dari itu mungkin bisa nemu emasnya korun. Ya, korun yang ditenggelamkan sama Allah dengan harta-hartanya itu, dengan kunci-kunci gudangnya itu. Kemungkinan di sekitar situ berserakan itu dari emas-emasnya, perak-peraknya. Kalau kita kan jauh uh, dari kisah korun itu, makanya disebut harta karun itu hartanya korun, dan itu jauh di daerah Mesir ya. Kalau di sini kan jarang nemu karena memang tidak tenggelam di sini itu si korun itu, maka itu nggak ada hartanya. Tapi kalau memang nemu dengan harta terpendam itu ya tanpa ada upaya ya maksudnya. Maksudnya bukan ada proyek tambang itu dengan biaya alat berat dan misalnya itu bukan. Jadi kita narik ternyata sebongkah emas gitu. Kita tarik atau kita cukit ternyata satu bongkah emas, yaitu baru itu namanya rikas yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau pakai biaya, pakai alat berat dan misalnya seperti tambang itu enggak terkena zakat rikas ya, 20%. Jadi rikas itu yang langsung ditarik dapat
Harta karun itu 20%. Ya. Baik, itu tentang rikas. Kemudian sekarang yang terakhir pembahasan zakat adalah zakat fitri. Ya, orang menyebutnya zakat fitrah itu, yang betul zakat fitr. Ya. Jadi tidak tahu istilah fitrah itu dari mana, itu termasuk salah kaprah juga, karena yang betul itu karena futur itu. Karena kita sudah berbuka di Idul Fitri, maka itu zakatnya disebut zakat fitri. Fa, po, ro, ya, futur. Bukan fitrah itu fa, ta, ro, ta marbutoh. Itu. Fitrah itu bukan ya. Yang betul zakatul fitri, zakat fitr. Zakat di hari Id, Idul Fitr. Jadi diluruskan dulu istilahnya biar nggak keliru zakat fitrah itu. Istilah yang benar zakat fitri. Ya. Ini mungkin sudah terbiasa ya karena setiap tahun kita mengeluarkan. Cuman yang perlu kita tahu hukumnya diantaranya syarat mengeluarkan zakat fitri ini tentunya mereka yang muslim. Yang kedua kudroh ala ikhraj zakatil fitri. Mampu mengeluarkan zakat fitri. Apa ukurannya mampu apa? Jadi ukuran mampu itu disebutkan dalam kaidah para ulama bahwa ayyakuna indahu fadlun an qutihi wa quti man fi nafaqatihi lailatal id wa yaumihi. Jadi menurut jumhur para ulama mazhab bahwa seorang dikatakan kudroh mampu dalam mengeluarkan zakat fitri itu wajib zakat fitri itu kapan? Ketika seorang punya kelebihan makanan pokok untuk keluarganya, dia dan keluarganya, malam Id dan hari Idnya. Ya, malam Id dan hari Idnya. Ada cukup dibuat makan, maka sisanya itu dibayarkan zakat. Sisanya itu maka harus mengeluarkan zakat. Cukup dia mampu punya makanan pokok untuk dia dan keluarganya. Malam Id dan hari Idnya, maka dia sudah dianggap lebih, jadi dia harus wajib zakat. Maka itu hal ini akhirnya semua orang bisa membayar zakat. Karena ketika seorang itu dikatakan miskin, fakir miskin, malam Id dia dapat zakat banyak tuh. Zakat fitri banyak beras. Akhirnya kan saat malam itu dia jadi kaya itu, jadi banyak berasnya. Maka besoknya dia harus mengeluarkan zakat fitri. Besoknya dia harus mengeluarkan zakat fitri. Jadi bukan berarti ketika malam dia menjadi mustahik, sehingga banyak orang memberikan zakat fitri kepadanya, terus besoknya dia tidak mengeluarkan, ini keliru. Karena malam itu dia sudah menjadi orang kaya, karena berlebih apa yang dia makan untuk malam itu dan untuk besoknya, maka besoknya dia harus mengeluarkan zakat fitri. Ya, dia harus mengeluarkan zakat fitri. Ya. Dan ini wajib dengan qut ya. Ini pembahasan apa bentuknya zakat fitri ini. Disebutkan dalam hadis bahwa zakatul fitri farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syair ala al-abdi wal hur wal dzakar wal untha wal saghir wal kabir minal muslimin. Nabi wajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri satu so' dari kurma, satu so' dari gandum untuk seorang hamba merdeka, laki-laki, wanita, besar maupun kecil dari kalangan muslimin. Intinya setiap jiwa itu wajib dikeluarkan zakat fitrinya meskipun masih kecil. Di sini disebutkan tamar, syair, ya, tamar dan syair. Jadi tamar itu kurma dan gandum. Akhirnya diambil kaidah oleh para ulama, maka yang dikeluarkan zakat fitri adalah qut. Ya. Qut itu adalah makanan pokok setiap kaum. Apapun yang menjadi makanan pokok setiap kaum yang saat itu adalah kurma dan gandum, maka di tempat kita beras berarti beras, di tempat lain sagu berarti sagu, di tempat lain jagung berarti jagung. Intinya zakat fitri itu adalah qut, ya, makanan pokok dari satu kaum. Dan itu
disebutkan takarannya 1 so'. Ya, 1 so'. Nah, ini masalah so' ini kan jumlahnya adalah 4 mud. 1 mud itu 2 cakupan tangan dewasa. Itu 1 mud. Jadi 2 cakupan tangan dewasa ini 1 mud, jadi 4 kali itu. Jadi kalau beras 4 kali cakupan tangan ini sudah memenuhi syaratnya 1 so'. Tapi kalau kepada takaran 1 mud itu yang berlaku 544 gram 1 mudnya itu. Itu takaran yang ada sanadnya sampai Nabi, itu sekitar 544 gram. Jadi 1 so' itu kali 4 itu berarti sekitar 2 kilo sekian gitu. Artinya 2 kilo 16. Ya. Kalau pakai apa namanya mud yang itu, kalau mud dari Mesir malah lebih sedikit lagi. Jadi mudnya Mesir itu kalau dikalikan 4 itu 2,157. Jadi tidak sampai 2,5 kilo. Itu dikatakan kilah Misriyah, jadi mud yang dari Mesir. Teman yang kita pakai mud Saudi itu, karena katanya punya sanad sampai Nabi, itu sekitar itu. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat 2,5 kilo, itu sudah lebih. 2,5 kilo itu sudah lebih. Artinya sudah cukup, sudah sah gitu. Kalau mau 3 kilo gimana? Ya enggak apa-apa, berarti sisanya sedekah gitu. Zakatnya diambil 2 sekian gitu. 2/4. Jadi sisanya sedekah gitu. Dan itu apa namanya? Dikeluarkan paling afdolnya itu pas mau keluar sholat id itu paling afdolnya. Jadi mau keluar sholat id itu sekalian ngasihkan itu kepada fuqara al masakin. Itu paling afdol waktu mengeluarkan zakat fitri. Itu ketika itu. Ketika jalan keluar sholat id itu sekalian mampir paginya atau subuhnya itu kepada fakir miskin. Meskipun dibolehkan sehari 2 hari sebelumnya, itu boleh hukumnya. Tapi yang paling afdol apa namanya pas jalan sholat id itu sekalian mampir habis sholat subuh itu kasih ke fakir miskin. Itu apa namanya yang paling afdol waktu untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan tidak boleh diganti sama uang ya, karena perintahnya Nabi itu kut ya, perintahnya Nabi itu makanan pokok. Dari tamar, syair itu tidak bisa diganti uang. Jadi sebagian pendapat yang saya ikuti bahwa kalau mengganti uang zakat fitri itu dianggap tidak sah karena menyelisihi nas. Itu kan nas itu tauqifiyah, kita beribadah, tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Jadi kita ganti uang berapa puluh ribu misalkan nggak bisa, karena zakat apalagi nisab dan takaran itu semua sifatnya tauqifiyah dari Nabi SAW. Jadi kalau mau ngarang sendiri saya pakai duit aja ya silahkan, tapi kan kalau nggak dianggap ya jangan salahkan. Kalau ternyata dianggap tidak mengeluarkan zakat fitri, jadi jangan heran kalau ternyata di akhirat nggak ada pahala zakat fitri yang nggak dianggap itu. Ya, maka itu daripada resiko, mending ngikuti syariat saja kan gampang gitu. Jadikan beras sejenak terus udah bayarkan ke fakir miskin. Kalau sempatnya sehari sebelum Id, tidak apa-apa. Ya. Paling jauh 2 malam sebelum Id, paling jauh. Paling afdal hari Idnya. Gitu. Paling afdal hari Idnya. Ya. Nah itu para jamaah sekalian. Berarti kita sudah selesai insya Allah dari pembahasan zakat mal. Jadi kalau kita kemarin sudah bahas berarti pertama zakat mal dari emas perak, kemudian zakat uang, kemudian zakat perdagangan, ya, kemudian zakat apa kemarin ternak ya. Ini sekarang zakat ternak, kemudian zakat rikas dan
zakat fitri. Pertanian, ya pertanian juga. Jadi kita sudah bahas 6 jenis zakat. Zakat emas dan perak, zakat uang, zakat tijarah, zakat pertanian. Terus malam ini kita bahas 3, berarti sudah 6 jenis zakat kita sudah membahasnya, alhamdulillah. Tinggal yang terakhir pembahasannya adalah surah At-Taubah ayat 60. Ini yang disebut Masarifuz Zakat. Surah At-Taubah ayat 60. Jadi zakat mal yang kita keluarkan itu disalurkan ke siapa? Ini disalurkan ke surah At-Taubah ayat 60 ini. Cari salah satu dari mereka, maka kita serahkan harta zakat itu kepada mereka langsung. Dan penyerahan secara langsung lebih utama daripada titip orang yang tidak tidak terbuka gitu. Jadi misalkan titip badan zakat yang nggak terbuka penyalurannya ke siapa, itu mending kalau kita ketemu 8 orang ini, maka langsung kita serahkan sendiri lebih afdal. Ya, jadi di surah Taubah ayat 60 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin." Sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan untuk fuqara wal masakin. Dan yang kedua, wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Kemudian yang ketiga, mu'allafat qulubuhum. Orang yang dilunakkan hatinya. Wa fir riqab, yang keempat untuk memerdekakan budak. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Fi sabilillah, yang keenam. Nah, ini yang ketujuh berarti ya. Fi sabilillah, yang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Yang kedelapan, orang yang sedang di perjalanan. Ya. Jadi fuqara 1, masakin 2, amilin alaihi, amil zakat 3, mu'allafat qulubuhum, yang dilunakkan hatinya 4, yang kelima riqab, memerdekakan untuk budak, yang ke-6 gharimin, orang yang punya kedenda atau punya hutang, sabilillah yang ke-7, ibnu sabil yang ke-8. Jadi bisa dirujuk di surah At-Taubah ayat 60 tentang mereka ini. Cuman masalahnya untuk lebih rincinya kan kita mesti tahu kriterianya itu. Kayak fukoro itu yang seperti apa, masakin yang seperti apa itu, karena itu semua sudah ada kriterianya dalam syariah itu. Apalagi para imam kita sudah menetapkan seperti Imam Nawawi rahimahullah, kapan seorang itu disebut fakir, kapan seorang itu disebut miskin. Jadi intinya fakir itu mereka yang bekerja tapi tidak cukup untuk separuh hidupnya aja, tidak cukup. Separuh harinya itu nggak cukup. Jadi dia bekerja, dapat penghasilan, untuk dia dan keluarga itu setengah hari saja nggak cukup. Ya. Tapi kalau miskin, itu masih cukup untuk satu harinya, tapi malamnya sudah nggak cukup. Itu miskin. Afwan, ini terbalik ya. Afwan ya, saya kebalik keterangan beliau. Ternyata yang lebih parah itu yang fakir. Jadi yang fakir itu, oh ya benar ya, tadi yang fakir dia hanya cukup, dia nggak cukup sehari itu. Jadi dia dapat hasil pekerjaan, misalnya cuma sarapan aja bisa. Siang udah nggak bisa makan karena habis. Kalau miskin masih bisa makan siangnya, tapi sore udah nggak bisa. Malam sudah habis. Jadi pagi dan siang bisa makan, tapi malamnya udah kelaparan. Itu miskin. Kriteria dari Imam Nawawi ini yang dipakai oleh para ulama, memasukkan fakir miskin seperti itu. Artinya kalau kita bekerja cukup sehari, apapun pekerjaannya, baik itu mengut sampah ataupun yang lain, untuk sehari cukup kita dan keluarga, maka kita sudah dikeluarkan dari kategori fakir miskin. Ya, kita misalkan satu keluarga sama istri, anak 2 misalkan, sehari itu butuhnya 50.000, misalkan 50.000. Dia ternyata mengut sampah dan misalnya itu dapat 55.000, ya berarti dia dikeluarkan dari
fakir miskin. Dia sudah cukup, berarti ghina. Berarti sudah cukup. Karena sudah bisa makan sehari itu dengan penghasilannya, dia dan keluarganya, maka itu sudah tidak masuk dari kategori miskin. Jadi itu yang benar dari kategori fakir miskin, tidak dilihat dari rumahnya yang rewot, gedek, gubuk, lantainya beralaskan tanah, terus dikasih zakat itu enggak ya, bukan seperti itu. Jadi yang benar itu harus sensus. Maka itu ada masjid di Jogja dulu saya cari di Gordian itu, takmir masjidnya saya cari sensus menetapkan fakir miskin sesuai dengan kriteria para ulama. Akhirnya alhamdulillah dengan sensus kan ditanya penghasilannya pinten Pak segini, terus keluarganya berapa di sensus, cukup apa enggak, berarti enggak cukup berarti kategori dia fakir atau dia miskin. Nah itu data akurat itu yang diterapkan sebagai ikhwah di Masjid Gordian itu, sehingga dia punya data fakir miskin itu tidak salah 20 orang. Dan ini manfaat sekali. Alhamdulillah, data itu dipelihara, orang itu tetap dikasih zakat mal, dikasih zakat fitri. Ketika tahun berikutnya dilihat meningkat apa enggak kemiskinannya, ternyata sudah meningkat, maka dikeluarkan dari list miskin, list fakir. Jadi tetap dirawat sama kawan-kawan itu, 20 orang itu, 20 keluarga itu. Jadi kalau ada sedekah, arahnya ke situ. Kalau ada zakat mal, arahnya ke situ. Jadi benar sasarannya. Kita ada zakat mal per tahun keluar, kita sudah punya mustahiknya yang benar-benar sesuai kriteria. Fakir miskin. Jadi nggak luput. Jadi nggak keliru salah sasaran ke orang kaya. Karena yang satu masjid keliru mensurvei orang rumahnya gubuk, ya jelek, disantuni atau dikasih zakat, padahal dia bisa ngeridit motor dua buah gitu, bisa ngeridit motor. Jadi orang itu memandangnya karena dia kasihan, rumahnya gubuk, lantainya tanah. Ternyata ada motornya dua, dia ngeridit motor bisa itu. Itu kan sudah berlebih. Jadi nggak masuk dia dari kategori miskin kalau hanya dengan penampilan. Ya, jadi apa namanya, Nabi sendiri kan apa namanya menafikan kalau orang minta-minta itu tidak disebut miskin. Laisat miskin atau waf alaikum. Ya. Orang miskin itu bukan orang yang keliling minta-minta pada kalian itu. Tapi dia yang tidak pintar untuk mencari nafkah. Sehingga dapatnya sedikit. Cukup untuk dia sekeluarga paginya atau sampai sorenya. Jadi nggak cukup sehari semalam itu dia nggak cukup penghasilannya. Itu masuk kategori miskin. Jadi biar tidak salah sasaran, yang benar setiap masjid itu survei. Ya, apa namanya sensus itu, memastikan keluarga ini fakir atau keluarga yang miskin. Lalu dipelihara. Data ini dipelihara sampai orang ini terangkat dari kemiskinan, atau kalau misalkan tahun depannya masih miskin, kasih zakat lagi. Jadi prinsipnya zakat itu sebenarnya mengentaskan kemiskinan. Seperti di masa Nabi SAW, ketika ada fakir miskin, Nabi perhatikan tuh. Dia fakir tahun ini langsung dikasihkan zakat mal, dia cukup setahun. Dia nggak miskin setahun. Nanti tahun depan ketemu lagi dengan zakat mal, dikasih lagi, dia cukup setahun berikutnya. Jadi istilahnya di Madinah itu akhirnya sulit ditemukan orang miskin karena zakatnya itu hidup setahun. Jadi kalau ngasih beras itu jangan 2,5 kilo, 2,5 kilo ya. Kalau dia fakir, kasih 10 kilo, 20 kilo itu untuk satu orang, untuk satu keluarga itu. Jadi biar dia cukupnya itu lama. Nah kalau zakat fitri dibagikan 2,5 kilo per keluarga, 2,5 kilo ya malam itu besoknya habis, miskin lagi. Jadi ngasihnya itu langsung 20 atau 1 kintal misalnya, kasih satu orang. Nanti dia cukup untuk waktu yang lama. Karena prinsipnya zakat di masa Nabi itu seperti itu. Ngasihnya itu langsung dia cukup setahun. Jadi zakat mal yang ada itu diserahkan pada satu orang fakir sehingga fakir ini cukup selama setahun. Tahun depan ketemu waktu zakat lagi, kalau masih fakir kasih lagi setahun. Terus seperti itu sehingga sampai terangkat dari kefakiran, akhirnya dia yang bisa membayar zakat nanti seperti itu. Itu sebenarnya proses uh, memberantas kemiskinan itu dengan cara zakat ini sebenarnya. Kalau ini diterapkan insya Allah akan berkurang
apa namanya, data-data kemiskinan itu. Jadi dengan zakat mal ini tepat sasaran, insya Allah akan berantas kemiskinan. Ini untuk yang kategori pertama dan kedua, fukoro wal masakin. Ya. Terus 9. Gimana? Pertanyaan atau? Mungkin pertanyaan dulu nggih, Pak Hamdan. Ya, Ustaz. Ya, mohon maaf ini teknis ini, Nggih. gangguan teknis. Jadi demikian jamaah sekalian, penjelasan tentang zakat yang sangat jelas. Kemudian timbul banyak pertanyaan tentu saja karena kita sudah tahu teorinya seperti ini, tapi kemudian di lapangan ataupun di sekitar kita melihat berbagai hal yang mungkin perlu kita tanyakan kepada jamaah sekalian. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan sehingga nanti kita bisa melaksanakan zakat dengan benar. Kami persilahkan. Kalau belum ada, sementara saya mau izin bertanya, Ustaz. Iya, Pak. Yang pertama, apa penerima zakat fitrah dan zakat lainnya, zakat fitri dan zakat lainnya, itu penerimanya itu 8 asnaf itu sama atau ada perbedaan, Ustaz? Yang kedua, dalam kenyataan di masyarakat, saya melihat ada teman yang ataupun tetangga yang posisinya rumah kontrak, Ustaz. Rumah kontrak, makan tiap hari cukup, kemudian kendaraan ya lumayan bagus. Nah, sementara ada di sisi yang lain ada yang rumah pribadi, artinya sudah mampu membeli rumah ataupun sudah memiliki rumah, mungkin dari warisan atau apa gitu. Ya. Nah, tapi untuk kendaraan kredit, sehingga untuk makan sehari-hari ya kadang-kadang harus ngutang. Ini Ustaz. Ini yang kategori miskin yang mana, Ustaz? Dan kemudian yang terakhir, kalau ternyata yang setelah disensus ternyata yang miskin 20, kemudian terkumpul harta yang zakat banyak, Ustaz. Ini apakah dengan terkumpulnya harta yang banyak itu perlu kita keluarkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, atau yang banyak itu kita bagikan kepada yang 20 itu, biar yang 20 itu kaya bisa makan untuk selama 2 tahun, atau gimana, Ustaz? Ya. Ya.
Untuk sementara itu dulu Ustaz. Terima kasih. Oke. Monggo. Jazakumullah khair. Baik. Yang pertama untuk mustahik zakat fitri itu apakah di 8 asnaf surat Taubah 60 atau lain? Ini lain, Pak. Jadi yang untuk 8 asnaf di surat Taubah 60 itu untuk zakat mal. Ya. Adapun untuk zakat fitri disebutkan dalam hadis dengan lafaz tu'matan lil masakin. Ya. Sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Karena lafaznya seperti itu, maka apa namanya, zakat fitri hanya disalurkan kepada miskin, otomatis fakir masuk. Karena fakir yang apa namanya paling lebih parah dari miskin, jadinya apa namanya fakir mesti dapat, miskin aja dapat, apalagi fakir gitu. Jadi kan dalam hadis kan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Nabi mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sianya dan perbuatan kotornya ketika puasa itu bisa suci dengan zakat fitri, dan tu'matan lil masakin sebagai makanan untuk orang-orang miskin, fakir otomatis masuk. Faman addaha qabla salat fahiya zakatul maqbulah. Siapa yang menunaikan sebelum salat Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima. Faman addaha ba'da salat fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tapi kalau diserahkan, dikeluarkan setelah salat Id, maka dianggap sedekah biasa. Jadi tidak dianggap zakat fitri. Maka dari hadis ini khusus zakat fitri dikhususkan untuk masakin, otomatis fuqara masuk. Jadi tidak berlaku untuk asnaf yang lain yang dalam surat Taubah 60 itu. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga dulu yang saya ingat, misalkan kita dapat mustahik fakir miskin 20 orang. Terus kita punya mengumpulkan zakat fitri misalkan di atau di satu kampung misalkan di Tipuran. Kalau saya habiskan di situ. Karena yang paling dekat yang lebih utama. Jadi, kalau apalagi jelas apa namanya benar kategorinya masuk sesuai sensus, dia memang fakir miskin, mumpung pas orangnya biar nggak salah sasaran, maka kita habiskan di situ. Sekiranya dia cukup makan berapa bulan, atau kalau setahun kan tidak mungkin rusak berasnya. Karena prinsipnya Nabi itu harta ya, zakat mal itu dia dicukupi dalam 1 tahun, dikasih harta dinar atau dirham itu cukup untuk setahun hidupnya. Kalau beras kan kita tidak mungkin dia nyimpen setahun, kan mesti rusak berasnya. Jadi kalau beras itu secukupnya, kira-kira tidak sampai rusak lah misalnya. Beras kan mungkin 1 kintal gitu. Setiap orang 1 kintal. Sisanya kalau cari mustahik yang lain. Karena kalau dikasih 5 kintal nanti kan bisa rusak beras itu. Gitu. Jadi pokoknya prinsipnya seperti itu, Pak. Prinsipnya zakat itu membuat dia itu nggak miskin lagi dalam waktu yang lama. Prinsipnya seperti itu. Kalau misalkan kita ngumpulkan ternyata dapat 10 kintal, ada 20 orang fakir miskin, udah habiskan di situ. Cuma dapat setengah kintal, setengah kintal. Udah habis di situ aja gitu. Karena untuk 1,5 kintal sampai 1 kintal ini normal. Dia bisa mungkin menyimpannya tanpa harus rusak gitu berasnya. Ya, kalau mungkin sampai berlebih banget ya bisa dibagi. Intinya kalau untuk beras itu sesuai kondisi. Tapi kalau harta, zakat mal itu prinsipnya Nabi itu membuat dia cukup 1 tahun. Berarti perkirakan aja biaya 1 tahun berapa, itu udah dicukupi dalam setahun. Prinsipnya seperti itu. Ya, untuk pertanyaan kedua tadi saya ingat ngekos tapi bisa nyicil motor. Ya, artinya kalau
nyicil motor berarti kan sudah berlebih Pak berarti. Yang kategori miskin itu kan dia dapat uang hasil kerja itu cukup sampai sore, cukup sampai siang. Sore udah lapar, itu miskin. Kalau fakir cuma bisa buat sarapan, siang udah lapar, malamnya udah sangat kelaparan. Itu orang fakir. Artinya kalau sampai bisa nyicil motor berarti kan untuk makan bisa gitu. Seperti itu. Jadi udah nggak masuk. Nggak masuk seperti itu. Itu yang saya ingat dari pertanyaan kedua, atau ada yang kurang Pak? Yang kedua masih. Terus yang apa? Jadi yang satu dia kekurangan untuk makan, tetapi rumah sudah punya. Yang satunya untuk makan sehari-hari cukup, karena sekarang makan kan murah, nggak seperti dulu. Ya. Kemudian yang mahal itu malah mau beli rumah, Ustadz. Jadi dia harus kontrak rumah. Seandainya gajinya itu untuk menabung untuk beli rumah, mungkin makanannya jadi kurang. Ini mana yang miskin, Ustaz? Nggak masuk. Yang kedua nggak masuk. Kalau dia nabung itu ada duit, sedangkan rumah itu kebutuhan bukan pokok ya. Maksudnya makan itu ukurannya Pak. Dimakan itu ukurannya. Kalau misalkan dia bisa nabung 500.000 per bulan, terus kalau terus dia sampai rela kelaparan ini kan aneh juga gitu. Harusnya kan didahulukan perutnya daripada nabung untuk kebutuhan. Jadi apalagi targetnya beli. Kalau beli kan udah berarti kenapa enggak sabar dulu misalkan ngekos atau apa itu ngontrak dulu dan sebagainya. Artinya kita melihat fakir miskin itu dari sisi kecukupan hidupnya dia ya, makan sehari itu. Lebih dari itu kaya sudah Pak. Kalau dia bisa makan sehari itu sudah dikeluarkan dari fakir miskin. Sarapan bisa, makan siang bisa, makan malam bisa. Kaya berarti udah, gina aja. Gini, udah cukup. Apalagi sampai nabung. Wah udah berlebih berarti enggak berhak untuk mendapatkan zakat itu. Mal maupun fitri nggak dapat. Jadi kalau sehari itu dia hanya dapat cukup buat makan pagi berarti masuk. Cukup sampai siang masuk. Kalau sehari itu kenyang dia nggak masuk. Udah. Nggak masuk. Ini nggak hitungan rumahnya ngontrak apa nggak ngontrak. Ini yang seperti itu. Ukurannya fakir miskin ini dimakannya dia untuk hidup itu maksudnya. Untuk hidup itu seperti itu. Gitu. Untuk hidup dia bisa kaya sudah. Gitu. Berarti di zaman sekarang cari orang miskin susah ya, Ustaz ya. Karena Susah, zaman susah. sekarang itu makanan itu udah kayak Tapi kalau dicari beneran dapat Pak. Buktinya saya sama tim di masjid Godean itu nggak jauh-jauh dari situ. Melosok-melosok kita di pinggir-pinggir ada janda-janda tua yang sudah renta itu nggak punya kerjaan. Dia hanya mengandalkan tetangganya yang ngasih sedekah. Itu masuk sudah dicatat. Ada bapak-bapak yang sudah tua kerjanya mengut sampah. Kita tanya berapa penghasilannya. Ternyata cukup sampai makan siang, makan malam nggak cukup. Masuk data. Banyak Pak, cuman kita aja enggak mencari. Karena kita tetangganya kaya-kaya, jadi perasaannya kita cukup semua. Kalau kita melosok, apalagi katanya di Gunung Kidul katanya, Gunung Kidul malah lebih banyak lagi. Cuman kita waktu itu habis di Godean aja sudah dapat segitu. Di sekitar Godean itu ternyata ya banyak juga apa namanya adanya janda-janda yang nggak kerja, nggak dapat pensiunan, ya. Dia hanya mengandalkan buruh upah dari tetangganya kalau suruh apa itu masuk banyak Pak. Ya kalau jenengan lihatnya tetangga nitipurang ya ya mungkin nggak ada itu. Tapi kalau masuk ke pelosok-pelosok itu insya Allah kita dapatkan itu. Muslim yang miskin maupun fakir. Itu buktinya Ikhwan waktu itu dapat mengumpulkan data autentik. Nggak tahu sekarang sudah keluar dari kemiskinan atau masih miskin. Yang jelas waktu itu tak suruh pelihara itu data itu. Tetap dijaga, tetap karena kita punya saluran yang pas ini. Tolong dijaga orangnya.
Apalagi si fakir miskin ini datang ke masjid, sholat, wah itu tambah. Ini benar-benar dapat saluran yang pas. Jadi kalau ada apa harta kita kelebihan, langsung lewat salurannya. Benar gitu. Daripada nanti keliru-keliru salah sasaran, ngasih zakat orang kaya malah. Salah sasaran itu. Jadi faedahnya kurang. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, berarti selama ini panitia zakat banyak memberikan kepada orang yang tidak miskin ya. Iya, orang kaya. Ya itu. Ya, Karena targetnya ngabisin stok. betul betul. Dia biar cepat malam itu habis langsung sembarangan ngasih. Padahal itu orang-orang cukup itu dikasih. Kalau saya dikasih, Kalau saya tolak. Saya tolak. Waktu itu saya dikasih. Wah ini salah sasaran Pak. Karena itu sudah apa-apa, ini sudah ditulis namanya itu harus diserahkan. Pak. Gimana saya bukan orang miskin lagi. Akhirnya nanti saya susah datanya lagi. Waduh, akhirnya terpaksa saya salurkan lagi. Jadi saya waktu itu dapat 10 kilo. Diantar ke rumah nitipuran. Karena rumah nitipuran kan kayu Pak. Dipikir saya miskin gitu kan. Wah miskin ini Ustadz ini dikasih. Wah salah sasaran ini. Akhirnya saya salurkan lagi ke anggotian waktu itu. Ada teman yang punya saluran bener. Itu ini 10 kilo orang salah sasaran lah gitu. Itu kalau lihat penampilan saya juga prihatin dulu kan lihat rumahnya kayak gitu. Tapi kan saya cukup makan alhamdulillah. Saya cukup kenyang terus alhamdulillah. Itu enggak masuk. Enggak masuk. nah, yang lainnya lebih bagus rumahnya, lebih cukup, nggak dikasih protes ya Ustaz. Iya, itu repotnya itu sama tetangga ini. Kebiasaan itu, kebiasaan buruk. Ya, Kebiasaan buruk. syukran Ustaz. Jazakumullah Oke. khair. Ya. Maka pada jamaah yang lainnya kami persilakan, masih ada waktu. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Assalamualaikum. tanya sedikit ini Iya, Pak. Ustadz. Oke. Kalau zakat fitri maupun mal ya, itu diberikan pada orang yang minta-minta itu Ustadz gimana Ustadz? Padahal kita kita nggak tahu itu, nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Itu gimana Ustadz? Kita aja Nggak boleh, Ustadz. Pak. Oke, Assalamualaikum. nggak boleh. Nggak boleh, karena Nabi jelas memberikan kategori. Laisal miskin man tawafa alaikum. Ya. Sa'ala lukmatan wa lukmatain. Jadi orang miskin itu bukan orang yang keliling minta-minta ke kalian, minta sesuap atau dua suap nasi. Gitu. Nggak termasuk. Kita nggak bisa ngukur dia dengan minta-minta. Ya. Karena Nabi sudah gariskan kayak seolah-olah nanti akhir zaman kayak bakal banyak kayak gitu. Gitu. Jadi Nabi sudah gariskan di dalam hadis seperti itu. Apa namanya? Miskin itu bukan orang yang keliling muter-muter minta-minta satu suap dua suap nasi, itu bukan itu. Tapi miskin itu mereka yang nggak mampu, nggak pintar dalam mencari nafkah, sehingga dapat sedikit nggak cukup untuk keluarganya. Jadi maka itu kita nggak boleh apa namanya memberikan kepada orang yang minta-minta, karena kita nggak tahu Pak kenyataannya. Kenyataannya di kota besar itu minta-minta itu bisa bangun rumah itu di desanya. Saya termasuk yang menyaksikan sendiri gitu. Dia diantar suaminya pakai motor, lalu dia ganti kostum, duduk di depan kampus. Kampus saya waktu itu memang di Surabaya. Padahal kostum berangkatnya biasa, tapi ketika sudah mendekati kampus, turun, ganti kostum gembel, langsung duduk di depan pintu keluar masuk mahasiswa itu. Ternyata diusut sama teman-teman itu, rumahnya gede Pak. Rumahnya di daerah Surabaya itu gede, daerah Kenjeran waktu itu. Dia profesi, jadi bisa mengalahkan kayak negeri itu profesinya. Karena mahasiswa kan
yang punya duit kan ngasih berapa ribu orang itu ngasih bangun rumah besar, rumahnya gede, jadi nggak masuk. Jadi penampilan kita nggak jadi ukuran, Pak, tapi sensus itu yang benar. Tanya betul, benar-benar fakir apa miskin. Saya juga pernah di Jakarta itu pernah ngurusin minimarketnya teman. Minimarket itu kan kadang butuh uang receh. Nah, yang nuker tuh pengemis itu. Nuker uang receh sehari dapat 500.000, dapat banyak Pak, 300.000, 500.000 sehari itu dari ngemisnya itu. Jadi mampir ke minimarket kita, tapi tukar ke kasir itu, karena memang butuh kita. Jadi kalau bisa setiap hari ya Bu, gitu. Padahal dia profesinya ngemis. Jadi tiap hari dia bawa recehan itu, datang ke minimarket nuker. Wah, sampai heran anak-anak itu, kok bisa ya sehari bisa dapat ratusan ribu gini. Kalah gaji kita gitu. Tapi karena kita butuh uang recehnya itu untuk susu kembali minimarket itu. Jadi kita enggak mungkin masalah itu. Artinya itu enggak jadi jaminan, Pak. Kalau minta-minta itu dikasih zakat jangan dulu. Ditanya dulu. Bisa jadi orang kaya dia. Berpenyakit itu. Nyari kerjanya dengan ngemis. Alhamdulillah. Berarti dasarnya harus ini dulu ya Ustadz ya, harus tahu yang sesungguhnya itu ya Ustadz ya. Nggih, sensus itu yang betul. Sensusnya ya Ustadz. Sensus tanya penghasilannya berapa. Mensewu gini data buat data ngono aja. Jadi buat data mustahik zakat Pak misalnya. Bapak kerjanya apa, sehari dapat berapa gitu. Nanti kita tunjukkan latar belakang kita. Kita dari masjid ini, tampir masjid, mau mendata mereka yang fakir miskin Pak, nun sewu, saya tidak melancangi ini, mohon dibantu untuk ngisi data. Penghasilan berapa, ini berarti kan mereka biasanya ini kok mau didata gitu. Jadi jenengan maksudnya miskin Pak, jenengan maksudnya fakir. Ada yang nggak masuk juga. Oh berarti cukup ya Pak, cukup ya. Berarti nggak masuk, udah. Kita tinggal udah. Nggak masuk. Gitu Pak, insya Allah. Iya, matur nuwun Ustaz. Iya. Masih ada waktu, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait Ya. dengan zakat fitri. Itu kriteria mampu. Orang yang mampu itu kan wajib bayar zakat. Kriteria mampu itu yang seperti apa? Kemudian yang kedua, di lingkungan kami ini di Gumiwang kan semua sudah zakat fitri. Sudah membayar zakat fitri. Tapi nanti setelah dipul di satu kadus itu, beliau itu menerima gitu. Sudah membayar zakat, kemudian nanti dianggap miskin, dia menerima. Misalnya begini, satu rumah itu ada 4 orang, bapak, ibu, anaknya 2. Nanti akan dari panitia itu diberi 2 bagian. Misalnya satu bagian uangnya 150.000, berasnya 3 kilo. Ini seperti itu. Itu boleh apa tidak? Ya, orang yang sudah membayar zakat fitri kemudian menerima zakat, ini dibolehkan apa tidak? Kemudian yang ketiga, terkait zakat fitri itu harus bahan makanan pokok. Itu di masjid kami itu masih ada yang beranggapan bahwa zaman sekarang itu yang dibutuhkan itu duit begitu. Kalau zaman dahulu memang yang sangat dibutuhkan itu bahan makanan pokok. Jadi beliaunya itu tetap membayar zakat fitri itu pakai uang. Ini gimana Tad? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi pertama untuk kategori mampu bayar zakat fitri itu tadi sudah diterangkan bahwa mampu untuk makan dia dan keluarganya malam Id dan hari Id
sisanya itu dibuat zakat fitri. Kalau memang tidak cukup, ya berarti nggak mampu. Jadi ada sisa untuk bayar zakat fitri dari kebutuhan dia malam Id dan hari Idnya beserta keluarga. Itu kalau ada lebihnya, cukup dengan apa ini lebihnya itu dibayarkan zakat. Kalau cukup ininya takarannya, kalau tidak cukup ya berarti dia tidak mampu berarti. Karena kan 1 sok ya, 2,5 kilo minimal. Itu kategori mampu. Kemudian yang kedua itu unik juga yang kedua itu. Yang kedua orang bayar zakat tapi dapat zakat itu. Ini jelas salah sasaran Pak kalau seperti itu. Orang kaya kok dikasih zakat fitri. Dia bayar zakat itu berarti sudah kaya Pak, sudah cukup untuk dia bisa hidup makan 2 malam Id sama hari Id. Itu sudah kaya kok malah dikasih lagi, apalagi dikasih duit itu. Ini salah sasaran Pak, dan mohon diperhatikan bahwa keabsahan zakat kita itu ditinjau dari pertama jenis yang dikeluarkan, kemudian yang kedua cara ngitungnya, kemudian yang ketiga itu penerimanya itu benar gitu. Ya, kalau 3 unsur ini benar, maka zakat ini dianggap sah gitu. Jadi keterkaitan semua Pak antara barang yang dizakati itu sudah benar secara syariat, cara ngitungnya benar, termasuk waktu mengeluarkannya benar, kemudian penerimanya benar gitu, masarifnya itu benar sasarannya. Maka 3 unsur ini termasuk syarat keabsahan dari zakat. Artinya kalau salah satu luput, jadi tidak dianggap sah zakatnya. Hitungannya salah, takarannya salah, atau barangnya salah yang dizakati, atau luput penerimanya. Ini maka tidak terpenuhi keabsahan zakatnya. Maka itu mohon diperhatikan, ini nggak main-main ya. Jadi kategori fakir miskin itu kenapa saya suruh takmir masjid itu untuk survei benar-benar, karena salah sasaran ini luput dianggap tidak dianggap zakat itu masalahnya. Jadi kalau sudah bayar zakat, udah dicoret aja udah Pak namanya udah. Kalau dia malam itu bayar zakat, udah coret namanya dikeluarkan dari list. Berarti dia kaya sudah. Kita cari yang lain-lain yang benar-benar fakir. Jadi ini mas'uliyah yang tanggung jawabnya sampai akhirat ini takmir masjid Pak. Iya. Ya itu bahaya sekali dia. Jadi kalau dia menyediakan dirinya sebagai amil zakat, ya, maka pertama dia nggak berhak dapat zakat fitri, amil zakat. Terus dia harus benar-benar mencari benar-benar mustahik sesuai dengan kriteria yang diinginkan syariat. Jadi amil zakat itu satu dia nggak dapat zakat fitri, nggak dapat bagian karena dia bukan termasuk dari mustahik, kecuali dia fakir miskin, maka dia dapat karena fakirnya, bukan karena sebagai amilnya. Ini kan orang-orang amil zakat sekarang sembarangan tuh. Amil zakatnya 10, orang seger-seger, orang kaya-kaya dapat bagian. Ini jelas salah sasaran. Ya, maka itu takmir masjid, termasuk amil masjid ini yang bertanggung jawab di akhirat nanti untuk memilih mustahiknya. Jadi kalau memang ini benar-benar survei, cari yang benar-benar survei lapangan, cari orang yang benar-benar fakir miskin, lalu dicatat, dijaga itu data itu untuk tahun-tahun berikutnya. Itu nomor 2 itu jelas salah sasaran jawabannya. Ya, nomor 2 itu salah sasaran. Kemudian yang ketiga itu ngotot bayar zakat pakai duit, ya monggo saja, tapi kan itu kan terserah ya, ini mau maksiat, mau taat, itu kan pilihan. Jadi kita terangkan bahwa zakat fitri itu Pak harus dengan makanan pokok gitu. Jadi alasan Anda itu nggak akan merubah syariat gitu. Jadi dia ngomong sekarang ini butuhnya uang dari mana tahunnya. Wong orang kalau punya uang nggak ada beras ya nggak bisa makan Pak. Kalau tokonya nggak ada yang jual, nggak makan juga dia gitu. Jadi artinya alasan kayak begitu tuh nggak bisa merubah syariat itu. Jadi syariat itu nggak dirubah dengan keadaan, dan akhir zaman nggak ada yang berubah. Syariat itu tetap utuh meskipun zamannya sudah berubah. Taruhlah omongannya benar, sekarang lebih butuh duit daripada beras. Masalahnya di akhirat nanti kan nggak dianggap syariat perintahkan seperti itu, nggak dilakukan, berarti nggak dianggap membayar kewajiban. Jadi apa namanya? Kalau saya sih ya monggo terserah, yang jelas
kita anggap bayar dengan uang itu nggak sah, Pak. Kalau dia ngotot, kalau dia ngotot ya silakan, itu pilihan, terserah gitu. Tapi kita apa namanya ngasihnya ke fakir miskin jadi beras nih, jangan duit itu. Kalau misalnya terkumpul uang 1 juta dari bayar zakatnya orang itu, yang kita sudah nasihati tapi ngotot, nanti belikan beras saja untuk dikasihkan fakir miskin itu. Gitu. Jadi repot lah, musuh orang yang ngotot seperti itu dengan alasan akalnya itu nggak bisa. Orang tukmatan itu lafadznya Nabi kan tukmatan sebagai makanan bagi orang miskin itu, ya makanan berarti bukan duit itu. Jadi Nabi tidak bisa ditafsir lain karena itu sudah jelas maknanya tukmatan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nah, duit apa bisa dimakan itu? Kan bisa beli ya, itu kan akal Anda seperti itu. Kan perintah Nabi, perintah syariat adalah makanan, ya udah kita nggak merubah. Gitu Pak. Tapi jenengan misalkan dia ngotot, ya udah namanya orang ngotot kan, daripada berantem. Oke. Iya, daripada berantem ya terserah Pak. Kalau saya meyakini wajibnya dengan makanan Pak itu. Gitu. Terserah Iya. kalau ngasihnya duit, pokoknya kita ngasihnya ke fakir miskin makanan gitu. Gitu nggih, Mas Anto. Wallahu a'lam. Oke, di lingkungan masjid itu kan semuanya sudah zakat. Tadi kalau sudah membayar zakat fitri kemudian menerima lagi kan tidak boleh. Iya. Lalu zakatnya itu dikemanakan tadi itu? Nah itu, saya tadi kan itu bilang, itu kan tugasnya yang menganggap dirinya amil zakat. Kalau dia sudah menjadikan diri sebagai amil, itu bakalan repot sukarela, bakalan repot mencari mustahiknya. Jadi dia akan tanggung jawab di akhirat sebagai penyalur zakat yang sesuai sasaran. Maka itu kalau saya kan repotnya di Jogja itu waktu itu kan jauh-jauh hari sebelum itu sudah nyari-nyari fakir miskin, Pak. Karena kalau titip masjid banyak luputnya itu. Jadi saya nyari ke godean teman-teman yang punya tetangga. Dan alhamdulillah selalu dapat itu orang miskin itu. Jadi saya survei ke kawan-kawan, coba lihat tetangganya antum sing kira-kira miskin, coba ditanya di survei. Dan alhamdulillah kita tidak kerepotan. Jadi saya selama di Jogja, bahkan yang terakhir kemarin Ramadan di Jogja itu juga dapat mustahik yang pas, alhamdulillah. Dari kawan-kawan di daerah Godean dan sekitarnya itu juga masih banyak orang miskin. Jadi saya tidak titip masjid, Pak. Saya langsung nyari mustahiknya, dengan kita ajari ikhwannya untuk mencari kriteria yang pas, baru kita titipkan. Langsung saya titip 10 kilo, 15 kilo sama fakir itu. Begitu. Jadi memang nyarinya memang roto ini. Jadi kita biar pas ibadah kita kan roto agak repot sedikit nyarinya itu. Maka itu kalau saya di Jogja kemarin, Ramadan kemarin kan di Jogja. Jadi persiapannya itu sudah di tengah-tengah Ramadan itu. Di tanggal-tanggal 15 Ramadan sudah cari-cari. Sudah cari info. Yang fakir siapa, yang miskin siapa. Ikhwan sudah tak ajari untuk nyari-nyari. Sehingga dapat 10 aja Alhamdulillah. 10 orang itu senang banget kita. Tapi benar itu. Itu kita infokan ke kawan-kawan, ini ada mustahik yang pas ini. Jadi ikhwan pada titip semua ya. Kalau titip masjid nanti nyasar-nyasar itu enggak karuan zakatnya itu. Pegawai negeri dapat zakatnya dari mana ya? Kok bisa gitu? Ada yang seperti itu, saking ngawurnya itu sampai segitunya itu. Ya wallahu a'lam. Astagfirullah. Nggih, matur nuwun, Tat. Oke, Mas. Silakan jamaah yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Saya dari Assalamualaikum Silakan Ustaz. Mas Krio. Nah, ini saya tanya mungkin di luar zakat ini Ustaz. Tentang ternak itu Ustaz. Ternak itu di kita, negara kita kan hanya
sapi sama kambing ya. Ya, Tadi disebutkan itu yang lebih apa tadi ya, katakan lebih barokai atau gimana, atau lebih baik itu yang kambing atau yang sapi, Ustadz? yang kambing, Pak. Kambing ya. Ya, Apa kan sebabnya, Ustadz? ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat, nusalli fi mabarikil ibil, la, fa innaha minasyaiton, katanya. Apakah kita boleh sholat di tempat di masjid di kandangnya onta? Nabi jangan, karena itu banyak setannya gitu. Terus sahabat tanya, nusalli fi mabarikil ghanam? Naam, sallu alaiha. Jadi, apakah kita sholat di kandang kambing? Ya, sholatlah di situ. Fa innaha barokah, karena itu barokah. Lafadznya seperti itu. Jadi kandangnya kambing itu berkah, Pak. Oh. Dan apa namanya? Kita lihat di Saudi, di Arab Saudi itu kandang kambingnya itu tidak kayak di sini, gitu. Kering dan bersih. Jadi penggembalanya itu mengamalkan sunnah ini, sholat di kandang kambing, sholat duha, ya, sholat duha, atau sholat apa qobliyah, ba'diyah gitu sebelum ke masjid. Sholatnya di kandang kambing, tapi bersih, Pak, kandang kambingnya. Saya lihat sendiri. Tapi kalau di sini kan kotor ya, jorok itu, kita mau sholat di situ ya, mikir-mikir itu. Padahal itu sebenarnya tempat yang berkah, kata Nabi, sholat di kandang kambing itu. Dan memang berkahi itu, kambing itu seperti saya mau kepingin sekali pun jadi peternak kambing, cuman belum ada tempatnya aja dan kesempatan. Oh ya. Karena berkah Jadi, itu. jadi kambing ya, Ustadz ya. Iya, Gitu. itu saya sih pelihara, Ustadz. Cuma Oh, Masya Allah. belum Sampai sampai berapa, nih. Pak? Sampai nih. Saya cuma paling banyak 15 atau 20. Masya Jadi Allah. belum sampai nisab. Tapi itu Digembalakan apa ngarit, Pak? enggak, Ustadz. Sementara ada yang digembalakan campur-campur, Ustadz. Oh, Kalau yang katakan yang lemena gitu ya, itu saya lepas gitu. Kalau yang nakal-nakal ya saya kasih di kandang gitu. Masya Allah. Masalahnya kalau yang nakal itu biasanya ngerusak tanaman, Ustadz. Oh, nggih. Iya. Nggih, Iya, semoga sampai nisabnya nanti, Pak, jadi bisa mengeluarkan zakat tambah berkah hartanya, insya Allah. Iya, makasih Ustadz penjelasannya. Mohon izin Ustaz, tentang ini saat kejadian di yang merasa jadi amil zakat fitrah, zakat fitri, Ustaz. Ini mereka juga mendapat jatah. Berarti ini nggak betul, Ustaz ya? Nggak Karena betul. mereka tidak miskin tapi merasa jadi amil zakat fitri. Kemudian amil sendiri apakah hanya sekedar duduk menerima datangnya orang yang zakat, atau sebenarnya amil itu konsekuensinya seperti apa, Ustaz? Karena amil kan dapat jatah itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi itu sebenarnya di masharif yang kedua untuk zakat mal ya. Wal amilina 'alaiha, itu kan dalam Al-Qur'an. Wal amiluna 'alaiha itu maksudnya mereka itu pekerja yang ditugasi pemerintah memungut zakat dan dapat gaji dari pemerintah. Jadi kalau saya lihat di Saudi itu setiap ini petugas amil zakat itu resmi bahwa dari data dari pemerintah Saudi untuk meninjau peternakan, terus mampir ke toko-toko, tanya zakatnya berapa, sudah dihitung belum? Sudah, ini sudah ngitung segini, udah. Jadi amil itu keliling plus ngitungkan plus ngangkut tugasnya. Ngangkut ke Baitul Mal, menyerahkan ke Baitul Mal. Maka itu amil zakat ini kalau
apa namanya, untuk di Saudi itu dia memang petugas pemerintah dan digaji dari zakat mal itu. Dia dapat bagian itu. Jadi mungut harta tijarah misalkan, zakat tijarah nanti diserahkan ke Baitul Mal, nanti Baitul Mal yang ngasih ke dia bagiannya, amil zakat. Karena tugasnya itu Pak, keliling dia. Keliling nyari musakinya itu yang pas, terus ngitungkan, ngangkut, nyerahkan ke Baitul Mal. Maka itu nanti pemerintah yang bagi Baitul Mal hasil zakat itu, termasuk amilin alihah itu, amil zakat dapat. Nah, sekarang yang orang mengatakan amil zakat fitri itu kan mana? Kerjanya apa? Dia cuma nunggu di masjid, cuma nyalurkan itu. Itu sebenarnya sudah keluar dari makna amil zakat sebenarnya. Keluar dari makna amil zakat itu bukan seperti itu. Jadi amil zakat itu nyari orangnya, ngitungkan, ngangkut ke Baitul Mal. Jadi kalau yang zakat fitri yang di masjid-masjid itu panitia itu bukan amil zakat. Panitia aja sudah namanya. Panitia zakat gitu aja. Dan dia nggak mendapatkan zakat fitri, nggak dapat bagian kecuali dia miskin. Kalau dia miskin, dia dapat karena miskinnya. Bukan karena dia sebagai panitia zakat itu. Kayak gitulah. Amil zakat itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada pertanyaan? Monggo. Apabila sudah cukup kajian di malam hari ini, bisa kita akhiri. Saya sebagai pembawa acara pertama mengucapkan jazakumullah khair pada Ustadz